Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Semangat, semangat, semangat. Baik anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Bu Indi selaku guru bimbingan dan konseling. Hari ini kita bertemu kembali dan kita akan membahas modul ke-6. Nah, sebelum kita membahas modul ke-6, marilah kita membaca doa sebelum kita belajar. Semoga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak selalu semangat dalam belajar, entah itu pembelajaran bimbingan dan konseling atau mata pelajaran yang lainnya. Ya, baik. Dalam modul ke-6 bimbingan konseling kelas 9, Ibu akan membahas tentang komunikasi yang baik dan efektif. Apa toh itu komunikasi? Nah, jadi komunikasi adalah kegiatan berbincang-bincang yang sering kita lakukan dalam sehari-hari, mulai dari komunikasi pribadi antar teman atau kelompok atau bisa dalam organisasi. Contohnya, anak-anak belajar membaca dengan ibu guru, itu adalah salah satu komunikasi pribadi. Terus contoh dalam organisasi adalah anak-anak mengikuti organisasi kelompok pramuka, itu adalah salah satu bentuk komunikasi kelompok atau organisasi. Jadi di sini ibu akan membahas tentang 5 hal dalam berkomunikasi yang baik. Yang pertama adalah apa itu komunikasi yang efektif dan yang baik? Dan yang kedua adalah fungsi komunikasi. Yang ketiga, kebiasaan positif berkomunikasi. Yang keempat, kebiasaan buruk dalam berkomunikasi. Dan yang kelima adalah tips-tips komunikasi yang efektif dan baik. Baik anak-anak, langsung saja kita akan melihat atau mendengarkan materi dari ibu. Komunikasi efektif, kelas 9 SMP IT Ar-Rahman. Pengertian komunikasi. Kegiatan komunikasi adalah sebagian besar kegiatan kita sehari-hari, mulai antar teman atau pribadi, kelompok, organisasi, atau mungkin masyarakat. Kalau lebih teliti lagi, banyak kegagalan dari komunikasi yang kita lakukan. Bisa jadi bentuknya karena tujuan yang kita inginkan belum tercapai. Misalkan, tercapainya kesepahaman, bertambahnya informasi, perubahan sikap pada teman atau orang lain. Yang pertama, nanti Ibu akan membahas tentang fungsi komunikasi. Yang kedua, kebiasaan positif dalam komunikasi. Yang ketiga, kebiasaan positif dalam komunikasi. Dan yang keempat adalah tips komunikasi yang efektif. Langsung saja yang pertama adalah fungsi komunikasi. Yang pertama, membangun konsep diri. Yang kedua, eksistensi diri atau self-existence. Yang ketiga, kelangsungan hidup. Yang keempat, memperoleh kebahagiaan. Dan yang kelima, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Yang kedua adalah kebiasaan positif dalam komunikasi. Ada 3 cara kebiasaan berkomunikasi. Yang pertama, dalam bentuk verbal. Misalnya, di saat orang lain berbicara, biasanya spontan kita berkata iye atau iya dan sebagainya. Yang kedua, dalam bentuk gerakan fisik misalnya, di saat kita berbicara ataukah orang lain berbicara, biasanya kedua tangan spontan pindah atau bergerak atau berada pada bagian depan bawah perut. Dan yang ketiga, dalam bentuk bahasa tubuh misalnya, di saat orang lain berbicara, biasanya secara spontan posisi mulut dan bibir senyum atau simetris. Contoh komunikasi kelompok. Ya, di sini adalah bentuk komunikasi kelompok ya. Kalau komunikasi pribadi itu contohnya misalkan ada ibu dan salah satu anak, itu adalah komunikasi bentuk pribadi atau mungkin bisa lewat telepon. Yang selanjutnya yang ketiga, kebiasaan negatif dalam komunikasi. Kalau negatif berarti jangan dilakukan ya anak-anak ya. Yang pertama, dalam bentuk verbal, misalnya di saat orang lain berbicara, biasanya spontan kita akan ala gayanya. Nah, jangan dilakukan ya.
Yang kedua, dalam bentuk gerakan fisik, misalnya di saat kita berbicara ataukah orang lain berbicara, biasanya kedua tangan spontan pindah atau bergerak atau berada pada bagian depan bawah perut. Jangan dilakukan ya anak-anak, itu adalah hal negatif. Yang ketiga, dalam bentuk bahasa tubuh, misalnya di saat orang lain berbicara, biasanya secara spontan posisi mulut dan bibir senyum simetris. Nah, itu adalah hal-hal negatif. Yang keempat adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Yang perlu diperhatikan yaitu pertama, kontak mata. Jadi kontak mata kita harus tertuju pada orang yang sedang berbicara pada kita. Dan yang kedua adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah ketika kita menjelaskan tentang hal-hal yang berbahagia, tentunya kita akan senyum, memperlihatkan bahwa diri kita bahagia. Dan yang ketiga, postur tubuh. Jadi di sini postur tubuh kita ketika kita mempresentasikan, contohnya ya, mempresentasi contoh tugas. Nah, perlu kita ketahui tubuh kita harus selalu dalam bentuk tegap, tetapi juga tidak tegang. Karena apa? Jika posisi tubuh kita tegang, pasti akan kelihatan. Yang keempat adalah selera berbusana. Ketika kita akan melakukan presentasi, contohnya, jadi busana kita harus disesuaikan. Kalau kita sedang di acara anak-anak, berarti baju kita harus serupa dengan anak-anak, misalnya warnanya yang mencolok, seperti itu. Contohnya lagi, kalau kita sedang di kantor presentasi atau di sekolah, berarti baju kita harus rapi, ya, jangan kelihatan kusut atau kelihatan jorok. Dan yang kelima adalah cara berbicara. Ketika kita sedang berbicara dengan orang tua atau dengan anak-anak, kita harus membedakan antara berbicara dengan orang tua. Misalkan kalau dengan orang tua, kita dengan menggunakan bahasa yang sopan, berbicara dengan tidak keras-keras, ya. Kalau kita berbicara dengan teman sebaya, nah kita akan ada bedanya. Kalau berbicara dengan teman sebaya, ya kita menggunakan bahasa sehari-hari dan berbicara secara jujur dan terang-terangan. Dan yang keenam adalah cara mendengarkan. Ketika ada orang lain yang presentasi atau berbicara di depan kita, seharusnya kita harus menjadi pendengar yang baik. Paham anak-anak? Oke, yang selanjutnya adalah yang kelima, tips komunikasi yang efektif. Bagaimana cara komunikasi yang baik? Berikut tips cara berkomunikasi yang baik. Yang pertama, kenali konsep diri Anda. Yang kedua, kenali kelebihan dan kekurangan Anda. Yang ketiga, tetapkan tujuan komunikasi. Keempat, gali manfaat dan komunikasi yang akan terjadi. 5. Buat draft pembicaraan agar tidak banyak kesalahan. 6. Kuasai topik pembicaraan. 7. Hargai perbedaan pendapat. Kedelapan, menahan diri untuk menguasai pembicaraan. Yang ke-9, pertahankan kontak mata. Yang ke-10, empati terhadap situasi dan kondisi klien. Yang ke-11, atur dan manajemen nafas. Ke-12, kontrol postur tubuh. 13, gunakan bahasa nonverbal seperlunya. 14, gunakan bahasa yang sama-sama dimengerti. Yang ke-15, yang terakhir, cerahkan perbincangan dengan humor-humor segar. Baik anak-anak, jadi anak-anak sudah belajar tentang komunikasi yang efektif. Terima kasih. Nah, baik anak-anak, itu adalah materi dari Ibu modul yang ke-6. Jadi anak-anak tetaplah semangat dalam belajar di rumah. Karena apa? Belajar di rumah bukan menjadi halangan atau hambatan sebagai anak-anak belajar. Kenapa? Pasalnya anak-anak bisa belajar melalui video YouTube, bisa belajar mencari materi dari Google, atau mungkin bisa belajar dari teman-teman dan keluarga. Jadi, jangan pantang menyerah dalam belajar. Anak-anak bisa belajar melalui apa saja di masa pandemi. Tetap sehat ya anak-anak. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.